Malam semakin larut, namun Ilham Aidit tidak kunjung bisa memejamkan matanya. Bocah 6 tahun itu hanya membolak-balikkan badan di atas ranjang. Deru mesin jeep dan derap sepatu yang mendekat ke rumah semakin membuat Ilham terjaga. Dia kemudian mendengar derik suara pintu dibuka. Ilham menangkap suara ibunya dengan nada tinggi berbicara dengan tamu yang datang. Ketika penasaran, Ilham kecil merosot dari ranjang ibunya dan mengendap-endap ke ruang depan. Ilham tak ingin seluruh pembicaraan ibu dan tamu yang datang yang masih terlintas dalam malam itu, 30 September 1965, Ilham kecil melihat ibunya membentak 2 orang berseragam militer warna biru di depan rumahnya. "Ini sudah malam. Maaf, tapi ini darurat. Kami harus segera," jawab tamu tak diundang itu. Dengan kesal, perempuan itu menuruti kemauan tamu dan memanggil suaminya di ruang kerja. Dia adalah Dipa Nusantara Aidit atau yang dikenal dengan DN Aidit, pemimpin Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Ilham yang kepergok berada di ruang tengah ikut didamprat. "Kamu anak kecil, tidur kamu. Sudah malam begini masih kelayapan." Namun Ilham bergerak dan memilih bertahan di ruang tengah rumahnya. Ilham mendengar kedua orang tuanya berdebat. DN Aidit kemudian keluar menemui tamu. Tak lama berselang, dia kembali ke kamar, memasukkan beberapa pakaian dan buku ke dalam tas. Ia sempat terlihat ragu. Ilham melihat ayahnya meletakkan tas dan kembali ke ruang depan, berbicara sekilas dengan penjemputannya. Aidit lalu kembali ke kamar dan ribut dengan Sotanti, istrinya. "Ibu ngotot minta ayah tak usah berangkat ke istana malam-malam," kata Ilham, dikutip dari seri buku Tempo. Orang kiri Indonesia berjudul Aidit Dua Wajah Dipa Nusantara. Namun Aidit tetap pergi. Sebelum meninggalkan rumah, dia mencium kening istrinya. Aidit juga mengangkat tubuh kecil Ilham dan mengusap rambutnya. Kepada adiknya bernama Murad Aidit yang tinggal di rumahnya, pentolan PKI itu berpesan agar mengunci pagar. "Matikan lampu depan," perintah Aidit kepada Murad. Sejak saat itu, DN Aidit tak pernah kembali lagi. Kemana saja Aidit pergi malam itu dan apa yang dilakukan masih belum ada jawaban yang pasti hingga kini. Kesaksian Mayor Udara Sujono di Mahkamah Militer Luar Biasa, dialah yang menjemput Aidit di rumahnya, bukan pasukan Cakrawirawa. Lalu dibawa ke rumah Sam Kamaruzzaman, kepala biro khusus PKI yang dibentuk Aidit tanpa sepengetahuan pimpinan pusat PKI lainnya. Di kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat itu sudah menunggu sejumlah anggota biro khusus PKI. Menurut Viktor Miroslav Vik, penulis buku Kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi di rumah Sam, Aidit melakukan cek akhir gerakan 30 September atau G30S. Aidit rencananya menemui Soekarno di rumah Komodor Susanto di Halim Perdana Kusuma. Skenarionya, Aidit akan memaksakan membersihkan Dewan Jenderal, lalu memintanya mengundurkan diri dari jabatan presiden. Namun pertemuan dengan Bung Karno itu gagal. Aidit lalu mengutus Brigjen Supadjo menemui Soekarno. Versi surat Aidit yang ditulis dalam pelariannya 6 Oktober 1965, malam itu ia dijemput pasukan Cakrawirawa untuk rapat darurat kabinet di Istana Negara. Tapi dia malah dibawa ke Jatinegara dan Lanut Halim Perdana Kusuma. Di sana Aidit ditempatkan di rumah kecil dan diberitahu akan ada penangkapan terhadap anggota Dewan Jenderal. Esok harinya, Aidit mendapat kabar Soekarno memberikan restu terhadap penyingkiran Dewan Jenderal.
Lalu Aidit diminta terbang ke Yogyakarta, lokasi yang dianggap tepat untuk pemerintahan sementara untuk mengatur kemungkinan mengevakuasi Soekarno. Tidak jelas versi mana yang lebih benar. Hingga kini tidak ada kejelasan apa yang terjadi pada Aidit setelah dia memerintahkan Murad mematikan lampu depan rumahnya. Pihak keluarga bahkan baru tahu beberapa tahun kemudian bahwa Aidit pernah dibawa ke Halim Perdana Kusuma. Sisanya masih gelap. Itulah sederet kisah misteri meninggalnya pimpinan PKI, yaitu DN Aidit. Terima kasih sudah menonton.